Oke, El Channel kembali lagi di Mercedes-Benz C300 Final Edition. Jadi ada beberapa perubahan ya, walaupun nggak banyak. Yang pertama, ini tetap ada sih kamera 360, karena trim AMG juga grillnya cuma satu bilah aja, dan ini udah diamond grill. Seperti biasa, kasih Mercy ada dua ya simbolnya, yang di atas ada lagi yang kecil. Kemudian untuk mesin, sama 2000 cc di sini, 4 silinder inline, tenaga 250 PS, torsinya 370 Nm. Kasih Mercy untuk jumper di sini ada flash kutub positifnya, jadi gampang, nggak repot. 0 sampai 100 km per jam di sini tuntas dalam 5,9 detik. Untuk konsumsi bahan bakar juga masih masuk akal, 1,9 dalam kota, luar kota 1,16. Ini orang mesinnya. Kap mesin pembukaan sudah hidrolis dan sudah ada peredam. 4 silinder ya, dan air intake-nya cukup tinggi nih, ada di sini. Untuk lampu, dia sudah kasta tertinggi multi beam LED. Yang di atas ini DRL-nya gantian sama Sein. Lampu utamanya 3 buah proyektor ini. Di depan ada 6 buah corner sensor parkir. Dan di bawah ini juga dikasih chrome ya. Jadi sporty sama mewah sekaligus jadi satu. Kemudian ini juga bolong. Jadi untuk mengurangi turbulensi. Ground clearance 161 mm. Nah ini yang paling cakep nih. Velgnya ini turunan dari T300 Coupe. Kayak gini modelnya. Dan cakramnya juga ada ventilated drill dalamnya di situ. Incinya naik 1 ya. Dan dia juga lebih pipih. Profilnya 225 40 R19. Di spion ada sen LED sama nih ada tonjolan ya, karena ini housing kamera 360-nya. Fase samping window lamp chrome, garnish chrome. Untuk masuk ada akses smart key, ada alurnya di sini. Ini pembukaannya, dan tulisan Mercedes platnya juga udah nyala LED warna putih. Badan ini ketahuan bukan entry level punya ya. Ini ada tweeter, speaker dari Burmester, ada corak wood panel, pengaturan sudah elektris dengan light support yang bisa dipanjangkan. Yang di situ. Serta headrestnya naik turun dengan 3 buah memory seat. Ambient light sampai ke bawah sini, door handle-nya garnish chrome sama ada power door lock, window lock. Dia sudah all auto ya. Sudah auto down. Nah nih, ada segitiga untuk blind spot warning-nya. Dan auto up. Dengan sensor jepit. Ada electric mirror, electric jetpack. Di bawah sini untuk buka power back door belakang. Ada bottle holder dan door pocket. Bahan di bawah sini soft touch. Ada lampu di pintu nih, soft touch. Full soft touch, 1 door trim. Lumbar supportnya di sini ya, 4 arah. Nah ini yang bisa dipanjangkan secara elektris. Itu dia. Transmisi matic. Ini ada ambient light sampai ke bawah. Pedal gas, model organ, ada tombol untuk kick down di baliknya. Itu dia. Nah ini ngumpet ya, buka kap mesinnya. Ini park brake di sini, elektrik. Bahan di sini masih soft touch, masih kenyal-kenyal. Lampu sudah auto, headlamp, lengkap lampu pakai kiri kanan, belakang. Ini fog lamp belakang, tombol engine start stopnya. Ini dimmer. Ini ada beberapa tombol dummy, tapi ada lane keeping assist, aktif lane keeping assist. Kisi-kisi AC bisa dibuka tutup. Nah ini bahan di atasnya masih kenyal-kenyal ya. Untuk bunyi klakson seperti itu. Sekarang kita coba masuk. Kita lihat ke dalam. Ini kuncinya. Kita coba starter. Kondisi kaca kebuka. Injek rem. Nah itu dia. Untuk yang final edition ini ada ketambahan fitur ya. Ada di spec cardnya. Yaitu ada sporty engine sound. Jadi mungkin raungannya lebih oke lagi ya kalau diarahin di Sport Plus daripada yang sebelum final edition. Ketika ditutup, nah jadi sunyi. Ini ada airbag di pilar juga ya, lengkap. Seperti kasnya Mercy, ini sudah full layar semua semenjak facelift kan ya. Dan ini bisa diganti-ganti yang di kiri. Nah ini dia. Ini ada RPM, informasi berkendara, eco indikator. Nah ini. Ya ini RPM sama G-force meter. Yang tengah ini bisa diganti-ganti lagi. Nah ini. Dan bisa diganti tabnya lagi. Nah ini service, ada TPMS, Assist Plus, kayak gitu. Cairan pendingin, nah ini air radiator, ketahuan level oli mesin, info overbouch,
Nah, ini ada lane keeping assist-nya lagi nyala ya. Nah, ada tulisannya di situ. Dan ketika kita mengoperasikan ini, kecepatan tetap tampil di atas. Nah, ini ada bantuan. Nah, ini dia untuk mengukur jarak ke kendaraan di depannya ya. Dan ini artinya fitur radarnya aktif tuh. Ini perjalanan tadi yang pertama, ini navigasi. Ini ada radio, media, telepon. Nah, ini desain. Ini yang sporty, saya sendiri suka yang ini. Nah, ini yang klasik, paling simple, understated. Nah, isinya itu. Yang kiri ini nggak bisa diganti-ganti ya. Jadi cuma tengah sama kanan aja bisa diganti. Ini ada tuas wipers, ini bisa sudah intermittent, bisa di-set interval waktunya, sekalian sense sama high beam. Di kanan tuas transmisi 9G-tronic 9 percepatan. P-nya dipencet di sini. Transmisi selalu di sini ya, Mercy. Ada pedal shift untuk menaikkan, dan ini untuk menurunkan. Ini layout dari setirnya, dia agak flat bottom ya karena AMG kan. Jadi sporty, dia radius putar 5,6 meter ya. Jadi cukup kompak. Ini ada trackpad untuk mengatur head unit di situ, dan ini ada trackpad pengatur MID. Di bawahnya ada cruise control, ini Bluetooth telephone ini sama audio steering switch. Ini ada airbag sisi driver, total ada 7 di mobil ini. Tilt teleskopik dari sini, dari tuas sudah elektris, makanya sudah easy exit entry ya. Ini ada mid speaker, bahan di atas ini masih kenyal-kenyal. Nah, ini layar head unitnya semenjak facelift jadi lebar ya, udah nggak kecil lagi. Nah, kita coba nyalain. Nah, di bawah ini AC, kisi-kisi 3 buah. Ini peringatannya masih keluar ya. Nah, ini dia. Kita mulai dari home. Jadi ini home-nya kayak gini, ini ada navigasi. Masih harus masukin SD card ya karena ini belum MBUX. Ada radio. Kemudian ini ada media. Sumber medianya di sini. Dan ini belum touchscreen. Ini dia sumbernya, ini Bluetooth audio, kartu memori, perangkat. Ini ada telepon, connect. Nah, ini ada Apple CarPlay sama Android Auto. Kendaraan. Nah, ini ada kontrol iklim. Ini bisa dari layar sini atau dari tuas di sini, sama aja sebetulnya. Dynamic select, ini mode berkendara sama settingan individual. Ini bantuan. Ada stability control, kamera parkir, bantuan rem aktif, attention assist kalau capek dikasih tahu. Nah, ini blind spot yang ada di spion tadi. Ini bisa ngerem sendiri ya, intervensi dia kalau kita lalai. Konsumsi dia kasih tahu dalam bentuk grafik. Ini pengaturan lampu, isinya ini ambient light, bisa diatur, ada 64 pilihan warna. Kecerahan, pengaturan zona kecerahan bisa diatur semua. Pengaturan kendaraan, nah ini vehicle setting, speed limiter, penyetelan sabuk, ini bisa lebih mendekap lagi ya, suara buka kunci, acoustic lock, lipat kaca otomatis. Nah, spion auto foldingnya bisa diatur di sini. Pas membuka bagasi, isi entry exit. Nah, ini dia kursi sama setir memudahkan kita keluar masuk mobil. Ini buku petunjuk. Nah, ini pengaturan sistemnya untuk komennya ya. Nah, ini konektivitas, Bluetooth, waktu, tanggal, bahasa, satuan ukur, cadangan, sistem, dan ini untuk factory reset. Dan di bawahnya ada untuk favorit. Nah, ini cuma untuk shortcut yang tadi kita udah bahas di atas aja ya, karena bukan MBUX jadi nggak ada theme untuk moodnya, masih belum ada. Nah, ini pengaturannya udah dual zone, kiri kanan bisa set udara masing-masing, arah semburan masing-masing, yang gabung speed fan-nya udah auto juga, front rear defogger udah dapet, air circulation di sini, dan ini untuk menu AC tampil di situ yang tadi shortcut aja. Ini beberapa shortcut lagi ya. Ini quick access sama aja, balik ke situ, balik ke settingan tadi. Ini telepon, media, radio, navigasi, dan masih ada jam analog di sini.
Ini hazardnya segitiga ikut berdenyut. Coraknya wood panel di bawah sini. Di bawah ada nih wireless charging, tetap dapat. Ada slot USB, ada 2 buah cup holder, dan ini bisa diangkat kalau anda nggak mau pakai ini ya. Jadi tempat penyimpanan yang luas banget. Di bawahnya dilapis karet. Pasangnya lagi nih, tekan ke bawah. Nah, kayak gitu. Ini ada emergency kunci ya, kalau baterainya habis, smartnya taruh sini tetap bisa starter. Nah, ini ada beberapa shortcut di sini. Ini untuk next track, back, home, sama kayak ini fungsinya sama. Ini trackpad, ini model Commander, rotary wheel di sini. Back, home juga ada, shortcut volume, matiin layar, sunset belakang dari sini pengaturannya. Nah, itu dia. Ini lagi ketutup. Nah, nih bukanya. Semua dari sini. Ini ada mode berkendara, corner sensor, ini untuk kamera 360-nya, dan ini idling start stop-nya. Sekarang kita coba kameranya. Nah, sekalian dia mencari parkir ya, untuk parkir otomatis. Dan ini tampilannya di situ. Nah, ini yang depan. Ini depan sama 360. Ini samping sama 360. Ini belakang aja, ini belakang dengan 360. Nah, ini joknya kulit. Begitu juga armrestnya di sini soft touch kulit. Pembukaannya sudah butterfly. Di bawah lapis blow through, ada SD card. Tempat penyimpanan di atas ini cukup dalam, dan 2 buah USB. Ini leg supportnya bisa dipanjangkan secara elektris melalui door trim. Laci bisa dikunci. Pembukaan sudah soft opening dengan backlit, dalamnya dilapis blow through. Ini soft touch ya. Kemudian ini juga soft touch lagi di atas ini, masih kenyal-kenyal. Nah, ini ada airbag di sisi penumpang depan, airbag di pilar A, seat belt dengan head adjuster, hand grip di sini model retract, ada mic untuk telepon, sun visor di sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror dan lampu serta card holder. Di atas tempat kacamata dilapis bahan sejenis karet ya. Ada lampu baca kiri kanan, keluarnya dari bawah spion sini. Nah, ini dia. Ini untuk dua-duanya. Oh, yang tengah sini LED warm white kekuningan. Ini untuk sunroof. Nah, ini dia lagi tilting, bisa dibuka. Dan ini tirainya, depan belakang dia bareng ya, kayak gitu. Tapi dia masih agak sama-sama, jadi matahari masih masuk nih. Kita buka aja. Spion auto dimming di sini, elektrokromatik. Sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, lampu serta card holder. Sisi driver masih dikasih hand grip, dan ini mic untuk telepon. Sekarang kita coba arahkan ke R. Nah, ini dia. Ketika diarahkan ke R, dia muncul garis bantunya ya. Dia sudah dinamis juga, mengikuti arah setirnya seperti ini. Kemudian bisa dia ganti tampilannya seperti yang tadi. Cuma kali ini bedanya, yang 360-nya keluar garis bantunya. Nah, itu dia. Kita arahkan kembali ke P. Ketika diarahkan ke P, dia hilang. Sekarang kita coba mode berkendaranya dari sini. Ini untuk comfort, eco, dua-duanya ganti ya, di layar juga. Nah, ini dynamic, ini sport, dan ini sport plus. Ketika digeber bunyinya kayak gini. Nah, ini sport plus. Mungkin sport engine sound-nya ngaruhnya di situ ya speknya. Ini layout dari door trim depan. Sekarang kita ke belakang. Ada individual door warning juga di situ. Di belakang juga ada akses smart key. Ada tirai manual. Ada tweeter, speaker dari Burmester, corak wood panelnya masih ada. Ini masih ada ambient light. Ada door handle-nya di sini garnish chrome. Dan ini power window juga sudah ala auto. Auto down, pembukaan udah habis, jadi ngelain tangan udah nggak kepentok kaca lagi, dan auto up. Juga dengan sensor jepit. Bahan di atas ini di door trim soft touch. Ini sampingnya juga masih kenyal-kenyal. Jadi full soft touch satu door trim sama kayak depan. Ada lampu di pintu, serta ada padlock model tuas di sini. Sekarang kita coba masuk. Ketika ditutup, nah langsung ini ada seat back pocket. Ini ada AC, bisa dibuka tutup untuk penumpang belakang. Triple zone ya, suhu sama preventif bisa diatur sendiri. Masih ada tonjolan karena ini rear wheel drive, pengatur roda belakang. Ada seat back pocket lagi di belakang kursi penumpang depan, serta ini layout dari dashboardnya. Ini atap panoramiknya yang gede, yang terbelah dua. Pembukaannya bareng ya, tapi nggak bisa sendiri-sendiri. Handgrip bisa mulai retract dengan hook, serta lampu baca di baliknya. Kiri dan kanan nggak dibedain.
Ada airbag lagi di pilar C. Ini seatbelt keluarnya lewat situ ya, jadi udah rapi. Headrest tiga-tiganya adjustable. Jok sudah isofix. Nah ini penumpang tengah juga dapat seatbelt 3 titik ya, jadi proper. Ini juga adjustable yang di tengah. Ada armrest, soft touch bahannya dengan tempat penyimpanan, lapis peluru, serta dengan 2 buah cup holder. Jok juga sudah isofix. Di belakang ada speaker, Toyota dari isofix, dan ini sunshade-nya yang di belakang. Untuk pelipatan, nah ini porsi 20-nya bisa dilipat sendiri untuk pengambilan barang ke belakang. Ini layout dari door trim belakang. Sekarang kita lihat bagasinya. Di bawah sini ada penyimpanan lagi ya. Nah, ada 2 buah USB slot, 5 volt untuk ngecas gadget, dan ada 1 power socket 12 volt. Untuk pelipatan dari bagasi, rem belakang juga cakram tentunya. Tangki bensin 66 liter sama cadangannya 7 liter. Ini ada tulisannya rekomendasi RON 95 ya. Ketika dibuka, ini bisa buat naruh di sini, serta sudah ada katupnya di dalam. Di belakang ada rear defogger sama HEMO stop lamp di situ. Desain lampunya LED bar bentuk C begini. Dan ini fog lamp belakangnya aja, cuma di kanan aja. Yang ini untuk sein. Corner sensor di belakang ada 6 juga, jadi total 12 di mobil ini. Ini lubang knalpotnya dia asli, framingnya aja. Ada diffuser di bawahnya. Ini ada chrome memanjang di pintu bagasi. Ini kamera mundurnya, dia ngumpet ya, kalau dibutin dia baru keluar. Lampu plat nomor sudah LED. Sekarang kita buka. Nah ini dia. Support kick sensor juga ya. Ini penampilan bagasinya. Nah ini dia. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi, dikasih keranjangnya juga. Di kiri ada gantungan belanjaan. Di sini ada tempat penyimpanan mode jaring. Ini untuk melipat bangku di depan, tapi belum ada mekanisme pegas. Ada gantungan belanjaan lagi, dan ini ada penyimpanan lagi mode karbonet, dan ada lampu bagasi otomatis. Untuk nutup dari sini, yang kanan ini buat sekalian kunci. Ini emblemnya C300. Di belakang ada akses smart key. Nah ini pelipatannya. Ini porsi 40-nya. Ada akses smart key juga. Untuk pengaturan jok, sisi penumpang depan juga sudah elektris, sama kayak di sisi driver ya. Persis mekanismenya di sini, dengan 3 memori seat juga. Airbag penumpang depan belum bisa dinonaktifkan. Ini tulisannya Mercedes-Benz LED warna putih nyala. Lumbar support pengaturan di sini 4 arah. Ada tempat penyimpanan model jaring. Serta ini penampilannya ketika bangku belakang terlipat kondisi maksimal untuk angkut barang. Sekarang kita coba matiin lampu sama mesin. Kayak gitu. Ini light support juga bisa dipanjangin ya. Serta ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Kita coba kunci dari alur sini. Nah, itu udah auto folding ya. Untuk masuk tinggal masukin tangan begini. Kalau buka kuncinya, dia otomatis buka. Sekarang kita coba kick sensornya. Kuncinya dekat, layaknya kaki. Nah itu dia, buka ya. Dan untuk nutup bisa juga pakai itu. Tapi kita coba dari sini. Tahan yang lama, dan dia nutup sendiri sampai beres tanpa harus tahan terus. Oke, terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mercedes-Benz C300 Final Edition. Untuk harga dan nomor telepon kontak marketnya nanti saya tuh di kolom description ya. Sekian.